Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para siswa. Pada hari ini kita kembali akan mengupas, menyambung lagi apa yang kita bicarakan kemarin tentang norma-norma yang ada dalam masyarakat, tetapi fokus kita akan membahas tentang norma hukum. Ya, kita lanjut lagi. Untuk itu mari kita mulai lagi dengan sama-sama dibuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita harus selalu ingat ya, segala sesuatu Allah yang ada di samping kita. Jadi jangan sampai lupa kita. Ibadah kita, kemudian bicara kita, tingkah laku kita harus selalu mencerminkan dengan agama yang kita anut ya, sehingga nanti dengan adanya itu Allah akan memberikan apa saja yang kita minta. Sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat kelak. Itu mari langsung saja kita lanjutkan pertemuan kita. Kita buka langsung PowerPoint kita. Kita ulang norma-norma dalam masyarakat. Masih ingat kemarin ya, norma itu apa? Norma itu adalah aturan yang ada dalam kehidupan. Tetapi fokus hari ini kita membahas tentang norma hukum ya. Kita lanjut, kita lihat standar kompetisi kita adalah menunjukkan sikap positif terhadap norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kompetensi dasarnya menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Itu ya, ini sekilas saja, yang ini agak cepat tidak apa-apa ya. Kita hanya Pak Adi menunjukkan indikatornya. Menjelaskan pengertian hukum, menjelaskan pembagian hukum menurut sifatnya, menjelaskan pembagian hukum menurut isinya. Kemarin juga sudah sebagian kita kupas. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian hukum, menjelaskan pembagian hukum menurut sifatnya, dan menjelaskan pembagian hukum menurut isinya. Sudah siap? Silahkan siapkan buku catatan dan buku paketnya. Jangan lupa nanti kalau ada yang terselip bisa kalian buka, atau ada yang tidak cocok boleh kalian usul ya. Hakikat hukum bagi warga negara. Yang pertama, peraturan merangi tingkah laku manusia. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwenang. Yang ketiga, bahwa peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, peraturan itu memuat sanksi yang tegas. Itu yang kemarin, hanya mengulang lagi. Lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri hukum juga sudah. Ada perintah, ada larangan. Kemudian perintah dan larangan itu harus ditaati. Selanjutnya sifat hukum. Nah, ini yang harus diingat. Sifat hukum ada 3. Pertama, sifat hukum adalah mengatur. Jadi siapa saja diatur, baik dari masyarakat paling bawah sampai pejabat negara. Memaksa itu juga siapapun, dan mengikat. Bagi siapa yang berbuat, bagi siapa yang melakukan perbuatan tidak baik, dia akan terikat dengan dengan sanksi-sanksinya yang harus dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya, fungsi hukum menjamin keadilan sosial, mengayomi, menjamin kepastian hukum. Nah, jadi para siswa nggak usah takut di mana saja kita berada. Kalau kita berbuat baik, tidak berbuat salah, kita tidak akan kena tuntutan hukum. Gitu ya. Gimana? Bisa dilanjut? Oke, kalau bisa dilanjut, kemudian sampai kita pada tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Nah, ya, sehingga jadi silahkan, tidak usah tahu kalau kalian dimanapun asal tidak berbuat salah, tidak melanggar, akan ada ada aturan hukum yang akan menjaga kita. Nanti kita bisa melaporkan dan sebagainya kalau kita diganggu oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kita. Terus yang ketiga apa? Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Begitu para siswa. Gimana?
apakah ada yang perlu disampaikan? Nanti kalau mau disampaikan dicatat aja di buku catatan dulu, sehingga kalian boleh WA, kemudian boleh telepon juga boleh, sama langsung sama Pak Adi ya. Kemudian sampai pada hukum menurut sifatnya. Yang pertama, menurut sifatnya hukum yang memaksa, yaitu hukum dalam keadaan apapun juga mutlak harus dilaksanakan. Jadi hukum tidak bisa ditutupi itu ya. Itu dalam keadaan baik. Untuk itu mari para siswa nanti bisa yang sekarang mungkin sudah pengen nanti jadi ahli hukum, silahkan untuk lebih fokus untuk belajar masalah pasal-pasal, masalah hukum ya, sehingga nanti kalau kalian sudah selesai dari bangku sekolah menengah atas bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang membuka jurusan hukum. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur, artinya hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Jadi mengatur ya. Kalau itu bisa dikesampingkan kalau ada pihak kita sudah membuat aturan tersendiri, tapi harus disepakati. Yang terakhir, hukum menurut isinya adalah ada dua, hukum publik atau sering bilang hukum publik, hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus sebagai warga negaranya. Kemudian hukum privat atau publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Jadi kalau publik atau privat itu perorangan. Kalau hukum publik atau negara itu hubungan antar kelengkapan negara ya, alat-alat kelengkapan negara dengan warga negara. Jadi lebih luas sekali. Tapi kalau privat atau publik itu menyangkut kepentingan perorangan. Itu para siswa, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita membahas tentang norma hukum yang kelanjutan dari pertemuan kemarin. Nanti untuk tugasnya masih Pak Adi kasihkan nanti pada pertemuan yang ketiga. Jadi pada pertemuan kedua ini Pak Adi banyak membahas tentang materi dulu. Terus silahkan untuk dicermati dan sebagainya, tapi siap-siap nanti pada pertemuan ketiga Pak Adi akan memberikan tugasnya. Itu aja dulu. Jadi silahkan dilanjutkan untuk materi pelajaran yang lainnya. Tetap semangat dan jangan lupa ya menjaga kesehatan. Kemudian ibadahnya jangan sampai lupa. Jangan sampai anak MTS kok tidak sholat, tidak di masyarakatnya, tidak pernah ke masjid. Silahkan untuk menjadi contoh dalam kehidupan masyarakat. Demikian aja, mari sama-sama pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Sudah siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak Adi, mohon maaf kalau terlalu cepat dan sebagainya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.